Halo guys, kembali lagi di channel Wiki. Oke, di video ini saya akan membahas film yang berjudul Highland. Film ini bercerita tentang beberapa anak muda yang ingin menghabiskan masa liburannya dengan mendaki gunung. Namun ternyata jalur pendakian di gunung tersebut telah ditutup, tetapi mereka tetap memasukinya. Dan di gunung tersebut ada penghuni lain. Lalu siapakah itu? Apakah mereka berhasil kembali dengan selamat? So, tanpa lama-lama kita rangkum aja filmnya. Film dibuka dengan 5 anak muda yang berniat mendaki gunung yang terletak di Kroasia. 5 anak muda itu terdiri dari 3 laki-laki yang bernama Fred, Loic, dan Julem, serta 2 perempuan lainnya yang bernama Chloe dan Karin. Ketika sampai di kaki gunung, jalur pendakian telah ditutup dan dipasang tanda larangan untuk mendaki. Mais Fred, laisse tomber, on va pas faire un truc fermé. Fred, ça sert à rien. Je vérifie juste un truc. Tetapi 5 anak muda itu nekat tetap meneruskan pendakian melalui jalur lain. Ah, on va te faire foutre là. Tu t'en sors? Ouais, très bien, merci. Pada awalnya kenekatan kelima anak muda tersebut tidak membawa masalah karena mereka terpukau dengan pemandangan gunung yang indah itu. Fort, bientôt la passerelle. Namun hanya Loic yang wajahnya selalu terlihat pucat dan ketakutan. Terlihat Loic sebenarnya memang tidak berpengalaman mendaki gunung. Dia ikut mendaki hanya untuk mengikuti kekasihnya, yaitu Chloe. Akibatnya, Loic terserang pusing berputar saat melewati jembatan gantung. Karena pusing itu, Loic hampir jatuh ke jurang. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah besar, karena selain keempat temannya sudah sangat berpengalaman mendaki gunung. Mereka juga sudah membawa perlengkapan yang cukup lengkap. Ketika melewati jembatan gantung, masalah besar mulai muncul. Jembatan gantung itu terputus. Salah satu dari kelima anak muda itu, yaitu Karin, hampir tewas terlempar dari jembatan gantung. Untunglah bisa diselamatkan oleh teman-temannya. On avance. Kemudian mereka pun buntu di tengah bukit, karena akses tali tersebut sudah putus. Akhirnya, Karin dan Fred mencoba untuk membuka jalur untuk naik terlebih dahulu. Sementara yang lainnya tetap menunggu. Saat sampai di puncak, Karin dan Fred tidak menemui apa-apa. Dan memang benar saja kalau jalur ini sudah ditutup. Fred pun tidak percaya kalau jalur ini sudah ditutup. Dia bahkan sampai mencarinya ke mana-mana. Di sisi lain, Loic yang sudah ketakutan banget akan ketinggian, akhirnya ia hampir terjatuh, lalu ditolong oleh Julem. Celakanya, masalah bukan hanya dari ganasnya alam, tetapi masalah yang lebih besar muncul lagi. Puncak gunung tersebut ternyata dihuni oleh seorang psikopat yang ganas. Saat sedang mencarinya, tiba-tiba kaki Fred terkena perangkap psikopat yang membuat kakinya terluka parah. Karena Karin tidak bisa membuka jeratan di kaki Fred, akhirnya Fred menyuruhnya untuk menolong mereka terlebih dahulu. Saat sedang menahan rasa sakit, Fred merasa seperti ada orang yang mengawasinya. Karin? Karin?
Karine! Dan benar saja, Fred diculik oleh psikopat. Karine! Setelah semuanya berhasil naik ke atas, mereka langsung mencari Fred. Saat sampai di lokasi TKP, Fred sudah menghilang yang membuat mereka menjadi panik. Secara tak sengaja, Loic melihat jebakan yang ada goresan darah. Hal itu membuat Luke dan Julien bertengkar karena buat apa pergi ke sini hanya untuk cari mati. Fred, un point c'est tout. Kemudian mereka pun sepakat untuk mencari Fred. Saat dalam perjalanan, Julien dan Loic bertengkar soal memperebutkan clue. Saat mau memisahkan, Chloe terkena jebakan psikopat itu, kemudian jatuh terperosok ke dalam lubang yang dasarnya diberi senjata tajam. Untunglah Chloe dapat diselamatkan, walaupun terluka parah. C'est un piège de braconnier. Sampai saat ini Fred tidak juga ditemukan. Padahal hari sudah gelap, ditambah hujan yang cukup deras. Di situ Karine sudah pupus harapannya untuk menemukan pacarnya. Akhirnya, Karine diberikan semangat oleh teman-temannya. On va longer la forêt. Ok. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan saling mengikatkan tali di tubuhnya agar tidak ada yang terpisah. Tetapi hal itu percuma saja, karena psikopat itu berhasil menembak Karine yang berada di baris paling belakang. Karine! Karena Karine tidak bisa diselamatkan, Chloe, Loic, dan Julien meneruskan perjalanan untuk pulang. Kemudian mereka pun menemukan sebuah rumah tua. Rumah tua itu rupanya adalah tempat tinggal psikopat. Kemudian terjadi kejutan, karena di rumah tua itu ditemukan Fred dan Karine dalam keadaan sekarat dan terluka parah. Chloe, Loic, dan Julien berusaha menolongnya tetapi gagal. Akhirnya Fred dan Karine pun tewas. Saat mau pergi, Julien ingin mengambil beberapa perlengkapan di bawah tanah untuk perjalanan nanti. Kemudian terlihat tulisan yang tertulis di dinding yang diketahui bahwa psikopat itu bernama Anton. Setelah mendapatkan perlengkapannya, Julien berdebat lagi dengan Loic hingga ia mendorong Julien dan menguncinya. Karena ia tak suka bila Julien dekat dengan pacarnya. Keadaan semakin kacau karena psikopat itu datang. Psikopat itu berhasil menangkap Chloe dan Julien, tetapi Loic berhasil melarikan diri. Terlihat, psikopat itu sedang memutilasi Fred dan Karine. Julien dan Chloe yang ketakutan itu, mereka berusaha melepas ikatan tangannya. Kemudian psikopat itu turun ke bawah, lalu membawa Chloe. Terlihat psikopat itu merobek pakaian Chloe dan ingin memperkosanya. Tiba-tiba Loic datang dan langsung menyerang psikopat itu. Singkat cerita, Chloe dan Julien berhasil selamat. Kemudian mereka menyusul Loic untuk menolongnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Loic dengan psikopat. Hingga psikopat itu berhasil menembak kaki Loic
sampai terjadilah baku hantam. Perkelahian tersebut cukup epik, sampai-sampai Loic hampir terlempar ke dasar jurang. Kemudian datang Chloe dan Julem menolongnya. Tetapi celakanya, terjadi cinta segitiga antara Chloe, Loic, dan Julem. Chloe sebelum menjadi pacar Loic, memang juga sempat berpacaran dengan Julem, dan terjadilah CLBK. Akibatnya, Julem dengan sengaja melepaskan tangan Loic karena ia ingin balikan dengan Chloe. Tetapi Julem akhirnya tewas juga, di headshot oleh Anton, si kopet itu. Akhirnya hanya Chloe yang masih bertahan hidup, tetapi Chloe tidak menyerah dan tetap bertekad melawan si kopet itu. Setelah melalui duel pisau yang seru, Chloe akhirnya bisa mengalahkan si kopet itu. Dengan keadaan sekarat, Chloe ingin sekali lagi menusuk si kopet itu. Tetapi karena Chloe tidak tegaan dan mengingat apa yang terjadi di masa lalu, membuatnya tidak jadi membunuhnya. Akhirnya Chloe pun berhasil pergi menggunakan tali gondolan. Akan tetapi nyawa kopet itu belum mati. Terlihat kopet itu mengambil pisau dan ingin memutuskan tali gondolan tersebut. Dan film pun tamat. Oke, jadi itu film yang berjudul Highland. Ya lumayan greget juga sih. Film ini juga sekelas sama Wong Chun. Oke, thank you semuanya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.